Dahulu kala, seekor naga datang meneror sebuah kerajaan. Dengan sisik hitam tebal, matanya bersinar dengan penuh kebencian. Dan dari rahangnya yang mengerikan, mengalir lendir berbau busuk. Banyak yang mencoba untuk melawan naga itu. Para pendeta dan penyihir pun memanggil kutukan dan mantra magis tanpa hasil. Para prajurit dipersenjatai dengan senjata terbaik, menyerang hanya untuk dibakar hidup-hidup. Cakar, rahang, dan api dari naga itu sangat efektif. Armor bersisiknya sangat keras, yang membuatnya tak terkalahkan. Naga itu menuntut upeti dari umat manusia. 10.000 pria dan wanita dipilih secara acak untuk diantarkan setiap petang ke kaki gunung untuk dimakan. Mengetahui bahwa detik-detik terakhir kehidupan setiap orang akan selalu berada di rahang sang naga, kerajaan pun mulai mengajari anak-anak mereka bahwa naga memiliki tempatnya di kehidupan manusia, tempat tertinggi dalam tatanan alam dan rantai makanan. Bahkan mengajari mereka makna kehidupan menjadi manusia adalah berakhir di perut naga. Hidup mereka yang lebih pendek memotivasi mereka untuk menjalani hidup yang baik. Di sisi lain, naga itu juga membantu kerajaan dengan menjaga populasi manusia agar tidak tumbuh terlalu cepat. Akibatnya, serangan terhadap naga pun berhenti. Tapi kerajaan itu masih tumbuh perlahan. Dan begitu pula sang naga, menjadi sebesar gunung tempat tinggalnya. Nafsu makannya pun meningkat. Logistik yang mengumpulkan dan mengangkut begitu banyak manusia setiap hari ke gunung itu memenuhi pikiran raja lebih dari kematian rakyatnya dan naga itu sendiri. Raja harus mempekerjakan pendaftar untuk melacak siapa yang akan dikirim. Juga pekerja yang ditugaskan untuk menjemput korban yang dipilih. Juru tulis untuk mengatur dana pensiun yang harus dibayarkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ada juga penghibur yang akan bepergian dengan mereka yang terpilih untuk meredakan penderitaan mereka walau sedikit dalam perjalanan mereka menuju naga tersebut. Dan ada ahli naga yang mempelajari bagaimana proses logistik ini dapat dibuat dengan lebih efisien. Mesin uap dikembangkan dan rel kereta api dibangun menuju ke tempat tinggal naga. Beberapa ahli naga juga mempelajari perilaku naga dan mengumpulkan sampel-sampel sisik-sisiknya, lendirnya, dan kotorannya yang berbintik-bintik dengan pecahan tulang manusia. Semakin monster itu dipahami, semakin statusnya sebagai yang tak terkalahkan dikonfirmasi. Akan tetapi, manusia adalah spesies yang menarik. Ketika seseorang mendapatkan ide bagus, yang lain mengembangkan idenya dan menambahkan perbaikan-perbaikan versi mereka sendiri. Seiring waktu berjalan, banyak alat dan sistem-sistem yang menakjubkan dikembangkan. Beberapa alat ini pun memudahkan manusia untuk menghasilkan ide-ide baru, yang pada akhirnya menggerakkan roda penemuan yang hebat. Penemuan-penemuan yang pada zaman dahulu terjadi dengan sangat lamban, mulai meningkat dengan cepat. Dan manusia mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tampak ajaib dan mustahil. Berkomunikasi secara instan dalam jarak yang sangat jauh, membuat mesin yang dapat terbang, dan banyak hal menakjubkan lainnya. Beberapa ahli naga berargumen bahwa mungkin sudah saatnya untuk serangan baru. Seseorang telah menemukan bahan yang sangat tajam sehingga bisa menembus sisik sang naga. Serangan ini tidak akan mudah tentunya. Tetapi jika proyektil besar dapat dibuat dari bahan ini,
dan diluncurkan dengan kekuatan yang cukup dan presisi, mungkin akan dapat menembus armor sang naga. Hal tersebut akan sangat amat sulit, sangat mahal, dan sangat memakan waktu untuk mewujudkannya. Para ahli naga kemudian menjelaskan proposal mereka kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Sebagian orang ragu terhadap proposal tersebut karena mereka telah diajari bahwa tiran naga tidak terkalahkan, dan pengorbanan itu bagian dari fakta kehidupan. Namun, ketika mereka mempelajari materi baru dan ide proyektil besar itu, banyak orang yang tertarik. Ketika raja membaca tentang rencana tersebut, raja memutuskan untuk mengadakan sidang terbuka yang dilaksanakan pada hari terakhir dan tergelap tahun itu, di aula terbesar istana kerajaan. Orang-orang pun memenuhi setiap kursi dan bahkan memadati lorong. Penasihat raja berbicara terlebih dahulu, memberitahu orang-orang bahwa opsi yang terbaik adalah mereka harus menerima keniscayaan sang naga. Dan juga Departemen Administrasi Naga menyediakan banyak pekerjaan yang akan hilang jika naga itu terbunuh. Bagaimanapun juga, pundi-pundi kerajaan telah kosong setelah membangun rel kereta api baru. Selanjutnya, giliran pimpinan dari ahli naga menjelaskan bagaimana proyektil yang diusulkan ini akan bekerja. Mengingat seberapa banyak jumlah yang diperlukan dari material penemuan baru ini yang dapat diproduksi dan juga jumlah dana yang diminta, mungkin membunuh naga dapat terwujud dalam 15 hingga 20 tahun. Dengan suntikan dana yang lebih besar lagi, mungkin 12 tahun. Namun, tidak ada jaminan. Kemudian yang terakhir berbicara adalah penasihat raja di bidang moral masyarakat. Anggap saja jika kita menyetujuinya, proyek ini memungkinkan secara teknologi meski belum terbukti bagi saya. Agaknya Anda para ilmuwan berpikir berhak untuk tidak dimakan naga. Betapa lancangnya, betapa sia-sianya. Pendeknya umur manusia adalah berkah. Menyingkirkan naga, bahkan jika proyek ini terwujud, akan merusak martabat kita. Keasikan pada upaya membunuh naga ini akan menyesatkan kita dari aspirasi yang secara alami ditunjukkan oleh hidup. Dari mencoba hidup dengan baik, menjadi bertahan hidup hingga tua. Naga diciptakan untuk makan. Dan kita, rekan-rekanku, diciptakan untuk dimakan. Naga itu perlu. Naga itu baik. Tiba-tiba seorang anak kecil berteriak dari kursi penonton. Naga itu jahat. Muka orang tua anak itu memerah dan berusaha mendiamkannya. Tetapi anak itu berkata lagi, naga itu jahat. Dia membunuh orang. Dia memakan nenek. Aku ingin nenekku kembali. Aula kembali hening. Lalu seorang wanita berdiri. Naga itu membunuh orang tuaku. Dan seorang pria mengikuti berdiri. Naga itu membunuh istri dan putriku. Semakin banyak lagi orang berdiri. Fakta sederhana bahwa naga itu membunuh semua orang. Rasa kehilangannya, rasa beratnya, mengguncangkan aula itu. Jalan keluarnya mungkin jauh, tapi masih mungkin diwujudkan. Sambil melihat anak yang pertama berbicara tadi, raja mengumumkan, "Mari kita bunuh naga itu." Keesokan paginya, seluruh orang terbangun dan menyadari bahwa
Mereka atau orang yang mereka cintai mungkin akan dikirim ke mulut naga sebelum proyektil ini diluncurkan. Sebelumnya, dukungan aktif untuk proyek anti naga dibatasi. Sekarang menjadi prioritas dan perhatian nomor satu di benak semua orang. Demonstrasi massal untuk mengumpulkan uang proyek proyektil ini dan mendesak raja untuk meningkatkan dukungan pun dilakukan, yang tentunya disanggupi oleh sang raja. Raja kemudian memberikan dana tambahan dan bahkan menjual kastil musim panasnya, sembari mengatakan, "Saya percaya bahwa kerajaan ini harus berkomitmen untuk mencapai tujuan. Sebelum dekade ini berakhir, kita harus bebas dari momok kuno itu." Maka dimulailah perlombaan teknologi yang hebat melawan waktu. Untuk membuat senjata pembunuh naga, diperlukan solusi atas 1000 masalah teknis. Masing-masing membutuhkan lusinan langkah dan kesalahan langkah yang sangat memakan waktu. Rudal uji ditembakkan tetapi jatuh mati ke tanah, atau terbang ke arah yang salah, gagal. Kecelakaan mengerikan terjadi. Tapi sekarang mereka memiliki tujuan yang jelas dan pekerjaan pun berlanjut. Akhirnya uji coba rudal kesekian kalinya berhasil. Pembangunan proyektil ini akan selesai dan diluncurkan pada malam tahun baru, 12 tahun setelah peresmian proyek ini. Hari terakhir tahun itu dingin dan mendung, tetapi tenang untuk kondisi peluncuran yang baik. Saat matahari terbenam, teknisi bergegas membuat penyesuaian dan pemeriksaan terakhir. Raja dan para penasihatnya mengamati dari mimbar yang dekat dengan landasan peluncuran. Lebih jauh lagi, di balik pagar, masyarakat berkumpul untuk menyaksikan peristiwa besar itu. Sebuah jam besar menghitung mundur. Waktu tinggal 10 menit lagi. Sosok naga yang merosot gelap di balik gunung tetap terlihat, sedang makan. Tiba-tiba dari kerumunan, seseorang melompati pagar dan berlari ke mimbar tempat sang raja duduk. Dihadang oleh petugas pengamanan dalam keadaan yang hiruk-pikuk, hidungnya berdarah. Dia berteriak, "Kereta terakhir, tolong hentikan kereta terakhir." Pemuda itu ternyata seorang pegawai junior di Kementerian Perhubungan. Dia telah mendapat kabar bahwa ayahnya berada di kereta terakhir ke gunung. Raja telah memerintahkan kereta untuk melanjutkan sampai akhir, karena takut gangguan apapun dapat menyebabkan naga bergerak dan misil meleset. Pemuda itu memohon kepada raja untuk mengeluarkan perintah penarikan kereta terakhir, karena kereta itu akan tiba di terminal gunung 5 menit sebelum hitungan terakhir. Saya tidak dapat mengabulkannya. Saya tidak bisa mengambil risiko itu dan meningkatkan kewaspadaan naga. Awan di atas kepala mereka melepaskan hujan. Saya sangat menyesal. Raja melanjutkan. Seandainya kita mulai 1 hari sebelumnya, ayahmu tidak harus mati. Raja melihat kerumunan, memikirkan semua kerugian yang mereka dan rakyatnya telah alami. Proyek ini seharusnya dimulai bertahun-tahun lebih awal. Begitu banyak yang seharusnya tidak terbunuh oleh naga itu. Seandainya kita terbangun lebih cepat. Ratapan pemuda itu pun berhenti. Aku minta maaf. Raja melihat jam hitung mundur. 5 detik tersisa. 4, 3, 2, 1, 0.
Landasan peluncuran dipenuhi api dari misil yang ditembakkan. Api putih itu yang menembak ke dalam kegelapan mewujudkan seluruh jiwa, ketakutan dan harapan manusia. Menyerang langsung ke jantung kejahatan. Siluet di cakrawala itu pun jatuh. Ribuan suara kegembiraan muncul dari kerumunan orang-orang. Diikuti beberapa detik kemudian, bunyi gedebuk yang memekakkan telinga dari monster yang roboh di kejauhan. Setelah sekian lama, umat manusia akhirnya terbebaskan. Tangisan kegembiraan diikuti menjadi nyanyian kegembiraan. Hidup raja, hidup kita semua. Rombongan kerajaan berkerumun di tengah hujan lebat, berkumpul di sekitar raja mereka. Begitu banyak yang telah berubah dalam 1 jam terakhir. Hak atas masa depan yang terbuka telah diperoleh kembali. Ketakutan primordial telah dihapuskan, dan banyak asumsi yang telah lama dipegang terbalik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya mereka. Raja pun menjawab, kita telah menempuh perjalanan jauh. Namun, sekarang kita seperti anak kecil lagi. Masa depan terbentang di hadapan kita. Kita akan mencoba melakukan lebih baik daripada yang telah kita lakukan di masa lalu. Biarkan semua lonceng di kerajaan berbunyi sampai tengah malam untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal. Kemudian setelah itu, kita akan merayakan dan memulai proses membangun dunia yang lebih baik. Karena kita punya waktu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian terhibur dan dapat tidur dengan nyenyak. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video berikutnya.